Cahaya lampu meja yang redup menyinari ruangan kerja Rosenhan yang dipenuhi buku. Disinilah Anda dan pseudopasien lainnya berkumpul kembali, setelah pengalaman yang mengubah hidup di dalam rumah sakit jiwa. Udara terasa berat dengan campuran kelegaan dan kegelisahan yang tak terucapkan. Setiap orang membawa serta buku catatan kecil mereka, bukti bisu dari apa yang telah mereka lalui. Anda duduk di meja kayu yang besar, berhadapan dengan wajah-wajah yang kini tidak asing lagi. Ada pengenalan di mata mereka, sebuah pemahaman diam-diam tentang apa yang telah Anda alami, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah berbagi penderitaan yang sama. Anda mulai membandingkan catatan, membaca pengamatan yang telah Anda tulis dalam kegelapan atau secara diam-diam. Suara-suara di ruangan itu bercampur aduk, ada tawa lega yang muncul dari cerita-cerita absurd, ada desahan lelah saat mengingat kembali momen-momen sulit, dan ada nada kegelisahan yang tersisa di setiap kata. Saya ditahan selama 17 hari, kata seseorang, menggelengkan kepala. Saya 22, timpal yang lain, dengan nada yang masih tidak percaya. Anda sendiri menghitung kembali tanda di buku catatan Anda, dan merasakan kembali beratnya setiap hari yang berlalu. Setiap orang menceritakan detail-detail kecil yang sama-sama mereka temukan, bagaimana staf menghindari kontak mata, bagaimana interaksi seringkali hanya berlangsung beberapa menit saja, bagaimana tindakan normal ditafsirkan sebagai gejala penyakit. Ada cerita tentang pil yang dibuang, tentang rasa bosan yang mencekik, tentang momen-momen langka kebaikan dari staf yang hanya berlangsung sesaat. Anda mendengarkan cerita-cerita mereka, dan Anda merasakan validasi. Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini. Perasaan terisolasi yang Anda alami di dalam bangsal kini sedikit terangkat, digantikan oleh rasa kebersamaan yang mendalam. Kalian semua adalah saksi, semua adalah penyintas. Namun, di balik kebersamaan itu, ada kegelisahan yang tak kunjung hilang. Setiap orang keluar dengan label yang sama, skizofrenia dalam remisi, atau manik depresif dalam remisi. Sebuah cap yang mengikuti mereka, bahkan setelah mereka melangkah keluar dari gerbang. Sebuah pengingat yang dingin bahwa di mata institusi, mereka tetap sakit, hanya saja untuk sementara waktu. Saat Anda membolak-balik halaman buku catatan Anda, membaca kembali kata-kata yang Anda tulis di bawah tekanan, Anda menyadari betapa jauh Anda telah datang. Anda telah melalui pengalaman ini, dan Anda telah mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Eksperimen Rosenhan bukan hanya sebuah gagasan, itu adalah realitas yang dialami oleh 8 orang, termasuk Anda. Ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara yang bercampur, kelegaan karena telah kembali, kegelisahan akan dampak yang berkelanjutan, dan tekad yang kuat untuk memastikan bahwa pengalaman ini tidak sia-sia. Anda telah melihat sistem dari dalam, dan apa yang Anda lihat akan mengubah psikiatri selamanya. Dan disinilah, di bawah cahaya lampu yang redup, kebenaran mulai terungkap, bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk dunia. Anda masih di ruang kerja Rosenhan, di antara pseudopasien lainnya, tetapi sekarang fokus Anda beralih pada data, pada bukti konkret yang telah Anda kumpulkan. Buku catatan kecil yang dulu Anda sembunyikan dengan cemas, kini terbuka di atas meja, bukan lagi sebagai alat penyamaran, melainkan sebagai senjata. Setiap goresan pena, setiap angka, setiap pengamatan yang dingin dan presisi, adalah peluru dalam pertarungan melawan sistem. Anda membolak-balik halaman demi halaman, melihat angka-angka yang Anda kumpulkan dengan cermat. Berapa kali Anda mendekati stasiun perawat dan diabaikan? Berapa lama waktu respons rata-rata staf ketika Anda bertanya tentang janji dokter atau jam kunjungan? Anda bahkan mencatat rasio staf perawat terhadap pasien, sebuah gambaran statistik dari kurangnya perhatian individual. Setiap orang berbagi data mereka. Saya mencoba untuk berinteraksi dengan staf setidaknya 15 kali sehari, kata seseorang, dan hanya 2 kali saya mendapatkan respons yang berarti. Yang lain menunjukkan statistik waktu respons yang mengerikan, di mana staf seringkali tidak menjawab sama sekali, atau hanya dengan gumaman singkat. Anda melihat data tentang berapa banyak kontak mata yang Anda terima dari staf dibandingkan dengan pasien lain, atau bahkan dibandingkan dengan interaksi staf di antara mereka sendiri. Angka-angka ini, begitu dingin dan objektif, mulai melukiskan potret yang mengerikan tentang kehidupan institusional. Ini bukan lagi tentang perasaan atau anekdot,
ini adalah bukti statistik dari dehumanisasi. Staf yang sibuk, terlalu sedikit waktu, terlalu banyak pasien, dan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola massa, bukan untuk merawat individu. Anda melihat bagaimana sapaan ramah Anda diabaikan, bagaimana pertanyaan Anda seringkali dijawab dengan nada yang acuh tak acuh, atau bahkan tidak dijawab sama sekali. Semua ini bukan lagi kebetulan, itu adalah pola. Sebuah pola yang terulang di berbagai rumah sakit, di berbagai negara bagian, oleh berbagai pseudopasien. Ini bukan masalah individual staf, tetapi masalah sistemik. Buku catatan Anda, dan buku catatan yang lain, menjadi lebih dari sekadar kumpulan pengamatan. Itu adalah kesaksian. Kesaksian tentang betapa mudahnya bagi seorang individu untuk menjadi tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak penting di dalam dinding-dinding ini. Bahwa di balik klaim perawatan dan pemulihan, seringkali ada sebuah mekanik institusional yang dingin, yang memprioritaskan ketertiban di atas kemanusiaan. Anda merasakan kekuatan yang tumbuh dari data ini. Sendirian, pengalaman Anda mungkin hanya sebuah cerita, tetapi disatukan dengan pengalaman 7 pseudopasien lainnya, itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Sebuah citra data yang jelas tentang kehidupan institusional yang kurang empati dan interaksi manusia. Disinilah, di ruang kerja yang sunyi ini, di bawah cahaya lampu yang redup, kebenaran tentang eksperimen Rosenhan mulai terbentuk. Bukan lagi hanya pertanyaan hipotetis, tetapi sebuah kesimpulan yang didukung oleh data. Sebuah pukulan telak terhadap asumsi dasar psikiatri. Dan Anda, yang pernah menjadi seorang pseudopasien yang rentan, kini adalah bagian dari tim yang siap untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia, dengan buku catatan Anda sebagai senjata utama. Anda berada di auditorium yang besar dan berpendingin udara, tempat sebuah konferensi psikiatri sedang berlangsung. Ratusan pasang mata, kebanyakan dari para profesional medis, menatap ke panggung. Di sana, di bawah sorotan lampu, David Rosenhan berdiri tegak, memegang mikrofon. Anda duduk di antara penonton, merasakan ketegangan dan antisipasi yang samar di udara. Rosenhan memulai presentasinya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Dia memperkenalkan pertanyaan inti yang telah memicu seluruh eksperimen ini. Bisakah para psikiater sungguh-sungguh membedakan orang yang benar-benar sakit jiwa dari yang sehat jika gejalanya dibuat-buat? Pertanyaan itu, yang pernah hanya menjadi bisikan di ruang kerjanya, kini digaungkan di depan para ahli yang menjadi sasaran pengujian. Dia mulai menguraikan metodologi eksperimen, 8 pseudopasien, termasuk seorang psikolog, seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, dan lainnya. Mereka semua mengaku mendengar suara-suara yang sama, kosong, hampa, tut. Dia menjelaskan bagaimana mereka semua kemudian bertindak normal, mencatat setiap interaksi, setiap detail. Anda mengamati reaksi audiens. Beberapa mulai gelisah di kursi mereka. Ada bisikan-bisikan samar yang mulai menyebar di antara deretan kursi. Anda bisa merasakan gelombang skeptisisme yang mulai berdenyut di dalam ruangan. Mata-mata beralih dari Rosenhan ke satu sama lain, ekspresi tidak percaya atau bahkan sedikit marah mulai terlihat di beberapa wajah. Mereka adalah para profesional yang diuji, dan Anda merasakan ketidaknyamanan mereka. Ketika Rosenhan menyebutkan bagaimana para pseudopasien ditahan selama rata-rata 19 hari, bahkan hingga 52 hari, tanpa terdeteksi oleh staf medis manapun, ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Ada beberapa yang terkesiap, beberapa menggelengkan kepala. Gagasan bahwa orang-orang yang waras bisa dengan mudah masuk dan terjebak dalam sistem mereka sendiri, pasti terasa seperti sebuah pukulan telak. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana staf mengabaikan kecurigaan yang diungkapkan oleh pasien-pasien sungguhan. Bagaimana setiap tindakan normal pseudopasien ditafsirkan sebagai gejala penyakit, seperti mencatat di buku yang dianggap perilaku menulis yang obsesif. Sebuah potret institusional yang dingin mulai terbentuk, yang memperlihatkan kurangnya interaksi manusia yang berarti dan kekuatan label yang membutakan. Anda merasakan adrenalin di dalam diri Anda. Inilah momennya, inilah kebenaran yang telah Anda alami, yang telah Anda catat dengan susah payah. Kebenaran yang sekarang, diungkapkan dengan data dan metodologi yang kuat, akan mengguncang pondasi psikiatri. Anda melihat beberapa orang mengernyitkan dahi,
yang lain menyilangkan tangan dengan defensif. Ada rasa penolakan yang kuat di udara, sebuah keengganan untuk menerima apa yang mereka dengar. Presentasi Rosenhan bukan hanya laporan ilmiah, itu adalah tantangan. Tantangan terhadap kepercayaan diri profesional, terhadap validitas diagnosis, dan terhadap kemanusiaan dari sebuah sistem. Dan Anda, yang duduk di antara mereka, merasakan kekuatan dari kebenaran itu, dan betapa sulitnya bagi orang-orang ini untuk menerimanya. Sebuah babak baru dalam sejarah psikiatri baru saja dimulai, dengan Anda sebagai salah satu saksi bisunya. Atmosfer di auditorium semakin memanas setelah presentasi Rosenhan. Suasana yang tadinya penuh skeptisisme kini bergeser menjadi kontroversi yang membara. Anda menyaksikan barisan psikiater, profesor, dan praktisi di sekeliling Anda. Beberapa dari mereka bangkit, atau berbicara dengan nada marah, mencoba mempertahankan metode diagnosis yang ada, berargumen bahwa Rosenhan telah salah, bahwa situasinya tidak sekompleks itu. Eksperimen ini tidak etis, teriak seseorang dari belakang. Bagaimana Anda bisa mempercayai orang yang berbohong? Suara-suara defensif bermunculan, mencoba menepis temuan yang begitu mengganggu itu. Mereka berpegang teguh pada legitimasi profesi mereka, pada bertahun-tahun pelatihan dan pengalaman. Bagi mereka, gagasan bahwa mereka bisa ditipu dengan begitu mudah adalah sebuah ancaman langsung terhadap identitas profesional mereka. Anda bisa merasakan gelombang kemarahan, frustrasi, dan penolakan yang membara di sebagian besar audiens. Beberapa psikiater yang lebih tua, dengan wajah tegang, menyilangkan tangan mereka di dada, seolah-olah secara fisik menolak kebenaran yang baru saja diungkapkan. Sebuah kritik terhadap sistem adalah kritik terhadap mereka. Namun, di tengah kebisingan dan perdebatan itu, Anda juga melihat sekilas reaksi lain. Ada bisikan-bisikan yang berbeda, percakapan yang lebih tenang di antara kelompok-kelompok kecil. Anda melihat beberapa kepala mengangguk perlahan, mata mereka menatap kosong ke depan, seolah-olah Rosenhan baru saja mengartikulasikan kekhawatiran yang sudah lama mereka rasakan secara pribadi. Anda membayangkan percakapan-percakapan privat itu. Saya selalu curiga, mungkin kata seorang psikiater muda kepada koleganya, suaranya rendah. Saya pernah melihat pasien yang sepertinya tidak cocok dengan diagnosisnya. Atau, betapa sering kita terburu-buru melabeli seseorang. Bagi sebagian dari mereka, temuan Rosenhan bukanlah kejutan, melainkan sebuah validasi. Sebuah konfirmasi atas ketidaknyamanan yang telah lama mereka rasakan tentang kekakuan diagnosis, tentang tekanan untuk mengelola bangsal yang penuh sesak, dan tentang hilangnya koneksi manusia dalam proses itu. Kontroversi ini menjadi titik nyala. Ini bukan hanya pertarungan data, ini adalah pertarungan ideologi, pertarungan antara kepercayaan lama dan kebutuhan akan reformasi. Anda merasakan beratnya konflik ini. Sebuah kebenaran yang tidak nyaman telah dilemparkan ke tengah-tengah sebuah profesi yang mapan, dan responsnya bervariasi dari penolakan keras hingga penerimaan yang sunyi. Anda, sebagai salah satu pseudopasien, adalah jantung dari badai ini. Anda adalah bukti hidup bahwa sistem itu memiliki kelemahan yang kini tidak bisa lagi diabaikan. Dan di tengah semua perdebatan ini, Anda menyadari bahwa eksperimen Rosenhan telah melakukan lebih dari sekadar menguji diagnosis. Itu telah membuka sebuah luka lama dalam sistem kesehatan mental, memaksa para profesional untuk menghadapi cermin yang tidak nyaman, dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar melihat orang yang ada di depan kita, atau hanya label yang kita tempelkan pada mereka? Sebuah pertanyaan yang akan terus menghantui mereka, dan seluruh bidang psikiatri, selama bertahun-tahun yang akan datang. Gelombang kejut dari temuan Rosenhan telah merasuki dunia psikiatri. Auditorium yang tadinya gaduh, kini tenang dengan dampak yang tak terduga. Namun, di tengah gema kontroversi, sebuah tantangan baru muncul, sebuah respons defensif yang datang dari sebuah rumah sakit jiwa besar dan terkemuka. Anda mendengar berita itu, mungkin dari koran atau obrolan di kampus. Sebuah institusi psikiatri terkemuka, merasa kredibilitasnya diserang, membuat klaim berani. Mereka menyatakan bahwa mereka, tidak seperti rumah sakit lain yang diuji Rosenhan, pasti akan dapat mendeteksi pseudopasien manapun yang mencoba menyusup ke fasilitas mereka. Sebuah tantangan terbuka, sebuah pernyataan yang penuh percaya diri,
seolah-olah mereka kebal terhadap kelemahan yang diungkapkan oleh eksperimen Rosenhan. Tantangan itu diterima. Rosenhan, dengan sikapnya yang tenang namun gigih, mengumumkan bahwa dia akan mengirimkan lebih banyak pseudopasien ke rumah sakit tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Suasana yang tadinya tegang kini bercampur dengan antisipasi. Apakah mereka benar-benar bisa melakukannya? Apakah rumah sakit ini akan menjadi pengecualian? Bulan demi bulan berlalu. Anda membayangkan proses yang terjadi di dalam rumah sakit itu. Staf mereka pasti bekerja ekstra keras. Setiap tatapan, setiap perilaku pasien baru diperiksa dengan kecurigaan yang tinggi. Setiap pasien yang masuk dengan gejala halus atau aneh mungkin dicurigai sebagai mata-mata Rosenhan. Mereka berusaha keras, dengan segala keahlian dan pengalaman mereka, untuk menemukan penipu. Dan memang, setelah beberapa bulan, rumah sakit itu mengumumkan hasil mereka. Dengan bangga, mereka menyatakan telah mengidentifikasi puluhan pseudopasien yang dicurigai. Mereka mengklaim telah mendeteksi setidaknya satu pseudopasien baru setiap minggunya, memprediksi bahwa orang-orang itu dikirim oleh Rosenhan. Sebuah kemenangan yang tampak jelas di pihak mereka, sebuah pembelaan terhadap reputasi yang terancam. Namun, disinilah letak ironi terbesar, sebuah putaran balik yang jenius dan kejam. Anda dan Rosenhan tahu kebenarannya. Dia tidak pernah mengirimkan satupun pseudopasien baru ke rumah sakit itu selama periode pengujian ini. Tidak ada satupun. Kesadaran ini menghantam Anda dengan perasaan campur aduk antara kaget dan kepuasan yang dingin. Rumah sakit itu, dalam upayanya yang keras untuk membuktikan bahwa mereka mampu membedakan yang sakit dari yang sehat, justru telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Mereka tidak hanya gagal mendeteksi pseudopasien yang tidak ada, tetapi mereka juga salah melabeli puluhan pasien sungguhan, orang-orang yang datang mencari bantuan, sebagai penipu. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kekuatan sugesti, ketakutan akan kegagalan, dan keinginan untuk mempertahankan kepercayaan pada sistem mereka sendiri, telah membutakan mereka sepenuhnya. Mereka melihat apa yang mereka inginkan untuk dilihat, bukan apa yang sebenarnya ada. Pertahanan diri institusional telah mengambil alih, mengubah kewaspadaan menjadi paranoid, dan diagnosa menjadi sebuah proyeksi ketakutan. Anda menyadari, dengan perasaan yang mendalam, bahwa eksperimen ini telah melampaui tujuan awalnya. Ini bukan hanya tentang mendeteksi orang waras di antara orang sakit. Ini tentang bahaya sistem yang terlalu kaku, terlalu yakin pada dirinya sendiri, sehingga ia bisa melabeli orang sehat sebagai sakit, dan orang sakit sebagai penipu. Sebuah cerminan yang mengerikan, yang mengungkapkan betapa rentannya kebenaran di hadapan bias institusional. Dan Anda, yang telah mengalami langsung kegelapan itu, adalah saksi bisu dari kebenaran yang pahit ini. Anda telah mendengar tentang tantangan yang dilemparkan oleh rumah sakit jiwa terkemuka itu, klaim berani mereka untuk dapat mendeteksi pseudopasien. Anda juga telah mendengar tentang hasil yang mereka umumkan dengan bangga, puluhan pseudopasien berhasil diidentifikasi selama beberapa bulan. Seolah-olah mereka telah membuktikan kelemahan Rosenhan. Namun, sekaranglah saatnya untuk membalikkan kartu, untuk mengungkapkan putaran balik yang paling mengejutkan dari eksperimen ini. Bayangkan Anda kembali ke auditorium itu, di antara para profesional medis yang tegang. Rosenhan kembali ke podium, suaranya tenang, namun ada kilatan ironi di matanya. Dia membiarkan ketegangan membangun, membiarkan kebanggaan rumah sakit itu mengudara sejenak. Kemudian, dia menyampaikan kebenaran yang mengejutkan, selama 3 bulan terakhir ini, selama periode pengujian di mana rumah sakit X mengklaim telah mengidentifikasi puluhan pseudopasien, jedanya, tatapan matanya menyapu seluruh ruangan, saya ingin Anda tahu, saya tidak pernah mengirimkan satupun pseudopasien ke fasilitas mereka. Suasana di dalam ruangan itu terasa seperti baru saja dihantam petir. Keheningan yang tiba-tiba dan menusuk menyelimuti audiens. Rahang-rahang terjatuh, mata-mata melebar karena tidak percaya, atau mungkin karena rasa malu yang membara. Anda bisa merasakan kejutan itu, gelombang kejut yang merambat di setiap baris kursi. Sebuah rumah sakit besar, dengan semua sumber daya dan keahliannya, telah menyatakan diri mereka berhasil mendeteksi penipu yang sama sekali tidak pernah ada. Ini adalah eksposur yang brutal terhadap overconfidence diagnostik.
Ini menunjukkan bahwa ketika sebuah institusi berada di bawah tekanan dan merasa diserang, ia dapat dengan mudah menjadi paranoid, melihat hantu di mana-mana, dan salah mengidentifikasi pasien sungguhan sebagai penipu. Mereka tidak melihat apa yang ada, melainkan apa yang mereka takut akan ada. Anda merasakan beratnya implikasi dari pengungkapan ini. Jika psikiater bisa salah dalam mendiagnosis orang sehat sebagai sakit, dan juga salah dalam melabeli orang sakit sebagai penipu, lantas seberapa validkah sistem diagnosis mereka? Pertanyaan ini menghantam inti dari profesi itu sendiri, mengikis fondasi kepercayaan pada penilaian klinis. Ini adalah titik puncak dari seluruh eksperimen Rosenhan. Bukan hanya kegagalan untuk mendeteksi yang waras, tetapi juga kegagalan untuk melihat yang sakit. Sebuah kebenaran yang pahit tentang betapa mudahnya pikiran manusia, bahkan pikiran yang terlatih sekalipun, bisa dibengkokkan oleh bias, oleh ekspektasi, dan oleh tekanan institusional. Anda, yang telah melewati lorong-lorong rumah sakit jiwa itu, merasakan validasi yang mendalam. Pengalaman Anda, dan pengalaman pseudopasien lainnya, bukan hanya anekdot. Itu adalah bagian dari sebuah pola, sebuah bukti sistemik. Dan putaran balik ini, yang dilakukan Rosenhan, adalah pukulan terakhir, yang benar-benar membuka mata dunia. Di ruangan yang kini dipenuhi bisikan-bisikan terkejut dan desahan malu itu, Anda menyadari kekuatan dari kebenaran. Sebuah kebenaran yang diungkapkan bukan dengan perdebatan, tetapi dengan sebuah eksperimen yang cerdik dan tak terbantahkan. Eksperimen Rosenhan telah menunjukkan kepada dunia, dengan cara yang paling jelas, bahwa batas antara kewarasan dan kegilaan, seringkali, ada di mata yang melihatnya, bukan di dalam diri orang yang dilihat. Dan, terkadang, mata itu bisa dibutakan oleh prasangka dan keangkuhan. Pekikan skeptisisme di auditorium psikiatri itu kini telah digantikan oleh ledakan kemarahan dan kejutan publik. Anda melihatnya di mana-mana. Headline surat kabar raksasa memenuhi etalase kios, berteriak tentang orang waras di bangsal gila, atau psikiater gagal bedakan sakit jiwa dan sehat. Artikel-artikel itu diselingi dengan gambar-gambar bangsal rumah sakit yang suram dan dinding-dinding yang kusam, persis seperti yang Anda lihat di dalam. Kisah tentang eksperimen Rosenhan menyebar seperti api, dari satu kota ke kota lain, dari satu percakapan ke percakapan berikutnya. Masyarakat, yang sudah memiliki keraguan yang tumbuh terhadap institusi medis di era 70-an, kini memiliki bukti yang tak terbantahkan. Sebuah eksperimen berani yang menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya menyembuhkan, ternyata tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan, antara yang waras dan yang sakit. Anda merasakan gelombang kemarahan publik yang meningkat. Orang-orang mulai mempertanyakan, jika para ahli tidak bisa membedakan pseudopasien dari pasien sungguhan, bagaimana mereka bisa diandalkan untuk mendiagnosis siapapun? Apakah label sakit jiwa yang diberikan kepada seseorang benar-benar akurat, ataukah itu hanyalah hasil dari bias institusional? Isu validitas diagnosis psikiatri yang sebelumnya hanya menjadi perdebatan akademis, kini menjadi diskusi hangat di meja makan setiap keluarga. Anda mendengar orang-orang berbicara tentang pengalaman mereka sendiri, atau pengalaman orang yang mereka kenal, yang merasa salah didiagnosis atau diperlakukan secara tidak adil di rumah sakit jiwa. Narasi-narasi pribadi ini, yang sebelumnya tersembunyi, kini menemukan validasi dalam temuan Rosenhan. Masyarakat mulai melihat diagnosis psikiatri bukan lagi sebagai kepastian ilmiah yang mutlak, melainkan sebagai sesuatu yang rapuh, yang bisa diandalkan, dan yang bisa disalahgunakan. Ada desakan untuk transparansi yang lebih besar, untuk akuntabilitas, dan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dalam perawatan kesehatan mental. Para aktivis anti-institusional, yang selama ini berjuang di pinggir, kini mendapatkan amunisi kuat. Anda membaca artikel-artikel itu, melihat tayangan berita, dan merasakan sebuah perasaan yang campur aduk. Ada kepuasan bahwa kebenaran telah terungkap, bahwa eksperimen yang Anda jalani, dengan segala risikonya, telah membuahkan hasil. Tetapi juga ada kesadaran pahit tentang betapa dalamnya masalah ini, dan betapa besarnya dampak yang akan ditimbulkannya. Anda melihat gambar-gambar rumah sakit jiwa, dengan terali di jendela dan lorong-lorong kosong, dan Anda tahu bahwa Anda telah menjadi bagian dari sejarah. Anda telah membantu menarik tirai, mengungkapkan realitas yang seringkali disembunyikan di balik dinding-dinding itu.
Dan reaksi publik ini, gelombang protes dan pertanyaan, adalah bukti bahwa eksperimen Rosenhan telah berhasil, tidak hanya di dunia akademis, tetapi juga di hati dan pikiran masyarakat luas. Ini adalah momen yang akan mengubah cara kita memahami dan mendekati kesehatan mental selamanya, sebuah kebangkitan dari tidur panjang. Anda telah melihat reaksi publik yang menggebu-gebu, headline berita yang mengguncang. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada suara-suara lain yang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mulai didengar. Ini adalah suara-suara dari mereka yang paling rentan, yang selama ini terbungkam, para mantan pasien. Mantan pasien mulai menggunakan momen ini, gelombang perhatian yang diciptakan oleh eksperimen Rosenhan, untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Anda membaca surat-surat yang dikirim ke editor, mendengar wawancara radio, melihat wajah-wajah mereka yang berani muncul di televisi. Mereka berbicara tentang bertahun-tahun di dalam institusi, tentang pengabaian, tentang perlakuan yang tidak manusiawi, dan tentang stigma yang mengikuti mereka jauh setelah mereka dipulangkan. Mereka bercerita tentang janji-janji yang tidak terpenuhi, tentang hari-hari yang monoton dan tanpa makna, tentang kehilangan otonomi dan martabat. Beberapa berbicara tentang kesalahan diagnosis yang jelas, tentang perasaan terjebak dalam sistem yang tidak mau mendengar mereka. Anda melihat tatapan di mata mereka, sebuah campuran dari trauma, kepahitan, dan harapan baru. Harapan bahwa sekarang, akhirnya, dunia akan mendengarkan. Kisah-kisah pribadi ini beresonansi kuat dengan temuan Rosenhan. Pengalaman pseudopasien, yang waras dan memiliki jalan keluar, menjadi cerminan pahit bagi pengalaman para pasien sungguhan yang tidak memiliki pilihan itu. Mereka menarik benang merah antara kegagalan diagnosis yang diungkap Rosenhan dengan pengalaman mereka sendiri tentang diabaikan dan dianggap tidak valid. Ini bukan lagi hanya tentang validitas diagnosis. Ini adalah tentang hak-hak pasien. Ini adalah tentang reformasi yang lebih luas dalam sistem kesehatan mental. Mantan pasien, bersama dengan para aktivis dan pendukung, mulai membentuk gerakan yang lebih kuat. Mereka menuntut perlakuan yang lebih manusiawi, diagnosis yang lebih akurat, dan penghormatan terhadap martabat individu. Anda merasakan empati yang mendalam saat mendengarkan kisah-kisah ini. Anda telah merasakan sedikit dari apa yang mereka rasakan, rasa tidak berdaya, rasa diabaikan. Dan kini, Anda menyadari betapa pentingnya peran eksperimen Rosenhan dalam memberi suara kepada mereka yang selama ini tidak memiliki suara. Eksperimen itu telah menjadi katalisator, sebuah pemicu bagi perubahan yang sudah lama tertunda. Momen ini adalah titik balik, bukan hanya untuk psikiatri, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah saat di mana kebenaran yang dingin dari penelitian ilmiah berpadu dengan jeritan hati nurani pribadi. Ini adalah panggilan untuk melihat melampaui label, untuk melihat manusia yang ada di baliknya. Dan Anda, yang pernah menjadi bagian dari eksperimen itu, merasakan kekuatan dari gelombang aktivisme ini, sebuah harapan bahwa dari kehancuran diagnosis yang diungkap Rosenhan, akan tumbuh sebuah sistem yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi bagi mereka yang paling membutuhkan bantuan. Eksperimen Rosenhan telah mengguncang dunia, memicu gelombang reformasi dan aktivisme. Namun, di balik semua temuan yang revolusioner itu, ada sebuah pertanyaan mendalam yang tak bisa diabaikan, etika. Anda yang telah menjadi bagian dari eksperimen ini, merasakan langsung dilema moral yang menyertainya. Mari kita hadapi kebenarannya. Anda, dan pseudopasien lainnya, masuk ke rumah sakit jiwa dengan penyamaran. Anda berbohong kepada staf medis, para dokter, perawat, dan terapis, tentang kondisi mental Anda. Mereka, yang seharusnya menjadi objek pengujian, tidak memberikan informed consent. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diamati, bahwa setiap tindakan mereka sedang dicatat, bahwa diagnosis mereka sedang diuji. Anda merasakan beban dari penipuan ini. Anda tahu bahwa di dunia ilmiah, menipu subjek penelitian adalah pelanggaran etika yang serius. Namun, dalam kasus ini, Rosenhan berpendapat bahwa penipuan itu diperlukan. Bagaimana lagi ia bisa menguji sistem dari dalam, jika tidak dengan menyusupinya? Bagaimana lagi ia bisa mendapatkan pandangan otentik tentang apa yang terjadi di bangsal, jika staf mengetahui bahwa mereka sedang diawasi? Itu adalah pilihan yang sulit,
mengorbankan etika tradisional demi kebenaran yang lebih besar. Tapi bukan hanya staf yang menjadi subjek dari dilema etika ini. Anda, sebagai pseudopasien, juga menghadapi risiko psikologis yang signifikan. Bayangkan tekanan untuk mempertahankan penyamaran Anda selama berminggu-minggu, berada di lingkungan asing yang seringkali mendehumanisasi. Anda merasakan ketakutan akan terungkap, ketakutan akan terperangkap. Anda merasakan perlahan-lahan identitas Anda terkikis, dan batas antara diri Anda yang sebenarnya dan peran yang Anda mainkan menjadi kabur. Berapa lama Anda bisa mempertahankan kewarasan Anda sendiri di tempat di mana kewarasan Anda terus-menerus dipertanyakan? Bagaimana jika Anda mulai meragukan diri Anda sendiri? Anda tidak pernah benar-benar sakit jiwa, tetapi pengalaman itu sendiri bisa jadi traumatis, meninggalkan bekas luka psikologis yang dalam. Perasaan tidak berdaya, tidak didengar, dan dilabeli secara salah, semuanya bisa menjadi pengalaman yang sangat merusak. Anda memikirkan rasa bersalah yang Anda rasakan ketika pasien sungguhan mendekati Anda, melihat menembus penyamaran Anda, dan berbagi cerita nyata tentang penderitaan mereka. Anda adalah seorang penipu di antara mereka yang paling rentan, mencari kenyamanan pada Anda. Dilema ini menancap di hati Anda, sebuah pengingat akan beratnya biaya emosional dari eksperimen ini. Pertanyaan tentang etika ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Apakah tujuan yang mulia membenarkan cara yang kontroversial? Apakah risiko yang diambil oleh pseudopasien dan penipuan terhadap staf dapat diterima demi mengungkapkan kebenaran yang akan mengubah sistem menjadi lebih baik? Anda merasakan kompleksitas dari situasi ini. Eksperimen Rosenhan, meskipun brutal dalam pendekatannya, berhasil mengungkap kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, itu juga memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang batas-batas penelitian ilmiah, tentang tanggung jawab kita terhadap mereka yang kita pelajari, dan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah wawasan yang mendalam. Sebuah pelajaran yang terus relevan, tentang keseimbangan tipis antara mencari kebenaran dan menjaga martabat manusia. Dilema etika dari eksperimen Rosenhan telah membebani Anda, dan perdebatan tentangnya masih terus berlanjut. Ini adalah pertanyaan yang mengganggu. Apakah pelanggaran etika semacam itu, penipuan terhadap staf dan risiko psikologis bagi para pseudopasien, bisa dibenarkan oleh potensi manfaatnya bagi reformasi yang lebih besar? Anda duduk di sana, mengingat kembali setiap momen di dalam bangsal. Ingatan tentang rasa takut, isolasi, dan perasaan diabaikan masih jelas. Anda tahu risiko pribadi yang Anda ambil, ketidakpastian kapan Anda akan keluar, dan jejak emosional yang ditinggalkan pengalaman itu. Ini adalah harga yang tinggi untuk sebuah wawasan. Namun, kemudian Anda memikirkan apa yang telah terungkap. Anda memikirkan headline surat kabar, kemarahan publik, dan suara-suara mantan pasien yang akhirnya didengar. Anda memikirkan rumah sakit yang dengan percaya diri mengklaim mendeteksi penipu yang tidak pernah ada, secara tidak sengaja melabeli pasien sungguhan sebagai pembohong. Bukti tak terbantahkan bahwa sistem itu, pada masa itu, memiliki cacat yang serius. Anda bertanya pada diri sendiri, apakah kebenaran yang menyakitkan ini dapat ditemukan dengan cara lain? Bisakah Rosenhan mendapatkan wawasan yang sama tentang dehumanisasi, kurangnya interaksi, dan kekakuan diagnosis tanpa harus menipu sistem dari dalam? Mungkin tidak. Laporan-laporan teoretis atau observasi dari luar mungkin akan dengan mudah diabaikan oleh sebuah profesi yang begitu mapan. Hanya dengan pengalaman langsung, dengan menempatkan diri dalam posisi rentan itu, barulah kebenaran itu bisa terlihat dengan begitu jelas dan tak terbantahkan. Anda menyadari bahwa eksperimen ini, betapapun kontroversialnya, telah memaksa dunia psikiatri untuk melihat ke cermin yang tidak nyaman. Ini memicu revisi besar dalam sistem diagnosis, mendorong para profesional untuk lebih kritis terhadap metode mereka, dan yang paling penting, mempromosikan pendekatan yang lebih berpusat pada pasien. Hak-hak pasien menjadi lebih dihargai, dan diskusi tentang bagaimana melihat seseorang di luar label mereka menjadi lebih relevan. Apakah itu membenarkan penipuan? Itu adalah pertanyaan yang kompleks dan seringkali tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Dalam sebuah dunia yang ideal, penelitian seharusnya selalu dilakukan dengan etika yang sempurna, tanpa merugikan siapapun. Namun, dalam kenyataan yang keras, terkadang sebuah
kejahatan yang diperlukan harus dilakukan untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Anda merasakan beratnya keputusan itu, baik keputusan Rosenhan maupun keputusan Anda sendiri untuk berpartisipasi. Anda telah menyeimbangkan potensi bahaya pribadi dan etika dengan janji akan reformasi yang lebih baik. Dan, Anda harus mengakui, manfaat yang dihasilkan sangat besar. Psikiatri tidak akan pernah sama lagi setelah Rosenhan. Disinilah kita berhenti, dengan refleksi yang mendalam tentang kompleksitas moralitas. Eksperimen Rosenhan mengingatkan kita bahwa mencari kebenaran, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pikiran manusia, seringkali menuntut kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, untuk mengambil risiko, dan untuk menimbang konsekuensi dari setiap tindakan. Sebuah pengingat yang kuat bahwa bahkan dalam upaya terbaik kita untuk menyembuhkan, kita harus selalu waspada terhadap potensi bias dan dehumanisasi. Dan bahwa terkadang, untuk melihat cahaya, kita harus bersedia menjelajahi kegelapan. Kita telah membahas dilema etika seputar eksperimen Rosenhan. Sekarang, mari kita melangkah mundur sejenak dan melihatnya dalam konteks sejarah yang lebih luas. Anda harus memahami bahwa di tahun 1970-an, standar etika penelitian tidaklah seketat hari ini. Ada titik-titik buta, celah-celah dalam peraturan, yang memungkinkan eksperimen seperti Rosenhan untuk dilakukan. Bayangkan Anda berada di tahun 1970-an, sebuah era di mana semangat ilmiah seringkali diprioritaskan di atas perlindungan subjek penelitian. Di beberapa bidang, gagasan untuk menipu partisipan demi mendapatkan data yang murni masih diterima. Konsensus etika yang kita pegang teguh sekarang, seperti persetujuan informasi penuh, informed consent, hak untuk menarik diri kapan saja, dan debriefing yang menyeluruh, belum sepenuhnya menjadi norma universal. Ada kasus-kasus penelitian yang kontroversial di masa lalu, yang sekarang akan dianggap tidak etis, tetapi saat itu dianggap sebagai kemajuan ilmiah. Dalam konteks inilah Rosenhan beroperasi. Ia melihat kebutuhan mendesak untuk menguji validitas diagnosis psikiatri, sebuah isu yang begitu penting bagi masyarakat. Dan untuk mendapatkan jawaban yang otentik, ia merasa harus menggunakan penipuan. Pada masa itu, Dewan Tinjauan Etika, IRB, yang ketat, yang sekarang menjadi standar di setiap institusi penelitian, belum memiliki kekuatan atau jangkauan yang sama. Proses untuk mendapatkan persetujuan penelitian tidak sekompleks atau seketat sekarang. Bandingkan itu dengan hari ini. Anda tidak bisa lagi membayangkan sebuah eksperimen seperti Rosenhan akan disetujui. Bayangkan mencoba mengajukan proposal penelitian di mana Anda akan menipu staf rumah sakit dan membuat relawan berpura-pura sakit jiwa, mempertaruhkan kesehatan mental mereka sendiri, tanpa memberitahu mereka bahwa mereka adalah bagian dari sebuah eksperimen. Proposal itu akan langsung ditolak. Aturan dan regulasi modern menuntut tingkat transparansi dan perlindungan yang jauh lebih tinggi bagi semua yang terlibat dalam penelitian, baik subjek maupun mereka yang berinteraksi dengan subjek. Anda merasakan perubahan besar dalam lanskap etika. Di satu sisi, ada rasa lega bahwa kita telah belajar dari masa lalu, bahwa perlindungan manusia kini menjadi prioritas utama. Di sisi lain, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal, apakah dengan standar etika yang lebih ketat, kita mungkin telah kehilangan kemampuan untuk melakukan penelitian yang, meskipun berisiko, mampu mengungkap kebenaran yang begitu mendasar dan penting, seperti yang dilakukan Rosenhan. Anda menyadari bahwa eksperimen Rosenhan adalah produk dari zamannya. Ia muncul dari titik buta etika pada masa itu, sebuah celah yang kini telah ditutup oleh peraturan yang lebih ketat. Namun, ironisnya, pelanggaran etika itu sendiri jugalah yang mendorong perubahan dan perbaikan dalam standar etika penelitian. Itu adalah pengingat yang pahit bahwa terkadang, kemajuan terbesar datang dari menghadapi bayangan tergelap kita sendiri. Jadi, ketika Anda melihat ke belakang pada eksperimen Rosenhan, Anda tidak hanya melihat sebuah studi ilmiah. Anda melihat sebuah cerminan dari evolusi pemikiran etis kita, sebuah jembatan antara masa lalu yang lebih permisif dan masa kini yang lebih waspada. Dan pertanyaan yang tetap ada adalah, bagaimana kita bisa terus mencari kebenaran yang mendalam, sambil selalu menjaga martabat dan kesejahteraan setiap individu yang terlibat. Kita telah melihat bagaimana etika penelitian di masa lalu memiliki titik buta. Sekarang,
Mari kita lihat bagaimana dunia telah berubah, berkat, sebagian besar, dari eksperimen-eksperimen kontroversial seperti Rosenhan. Bayangkan Anda ingin melakukan penelitian serupa hari ini. Prosesnya akan sangat berbeda. Pertama, Anda akan berhadapan dengan Dewan Peninjau Institusional, atau IRB. Ini adalah komite yang terdiri dari para ilmuwan, etika, dan perwakilan masyarakat. Setiap langkah penelitian Anda, dari desain awal hingga metode pengumpulan data, harus disetujui oleh IRB ini. Mereka akan meninjau setiap detail, memastikan bahwa penelitian Anda memenuhi standar etika tertinggi dan bahwa semua partisipan dilindungi dari potensi bahaya. Anda tidak akan bisa begitu saja menipu staf rumah sakit. Konsep informed consent adalah wajib. Ini berarti setiap orang yang terlibat dalam penelitian, atau yang perilakunya diamati, harus sepenuhnya menyadari sifat dan tujuan penelitian. Mereka harus setuju secara sukarela untuk berpartisipasi, setelah diberitahu tentang potensi risiko dan manfaat. Bayangkan saja mencoba menjelaskan kepada staf rumah sakit bahwa Anda akan berpura-pura sakit jiwa untuk menguji sistem mereka. Itu tidak akan pernah disetujui. Hak-hak pasien kini juga jauh lebih kuat dan diakui secara luas. Pasien memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, untuk menolak pengobatan, dan untuk mendapatkan akses ke catatan medis mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai objek, tanpa otonomi, seperti yang sering terjadi di tahun 70-an. Ada juga undang-undang privasi dan kerahasiaan yang ketat untuk melindungi informasi pasien. Bagi Anda sebagai pseudopasien, perlindungan akan jauh lebih ketat. Akan ada proses debriefing yang menyeluruh setelah eksperimen, di mana Anda akan diberikan dukungan psikologis untuk memproses pengalaman yang mungkin traumatis. Risiko psikologis yang Anda alami di masa lalu, tidak akan dianggap remeh. Jadi, jika Rosenhan mencoba mereplikasi eksperimennya hari ini, ia akan dihadapkan pada sebuah tembok regulasi dan standar etika yang ketat. Ini bukan lagi tentang apakah psikiater bisa ditipu, melainkan tentang bagaimana kita bisa melakukan penelitian dengan integritas, sambil selalu menjunjung tinggi martabat dan hak-hak setiap individu. Anda merasakan dampak dari perubahan-perubahan ini. Ada rasa aman, sebuah keyakinan bahwa penelitian ilmiah kini dilakukan dengan lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Tetapi juga, ada kesadaran bahwa jenis eksperimen, penyamaran, yang berani seperti Rosenhan, yang berhasil mengungkap kebenaran yang begitu penting, mungkin tidak akan pernah bisa dilakukan lagi. Eksperimen Rosenhan menjadi sebuah monumen. Itu adalah pengingat tentang masa lalu, tentang titik buta kita, dan tentang bagaimana kita belajar dan berevolusi. Modernisasi etika penelitian adalah warisan langsung dari pelajaran-pelajaran pahit yang diperoleh dari eksperimen seperti ini. Dan Anda, yang pernah menjadi bagian dari masa lalu itu, melihat ke masa depan dengan harapan bahwa sistem yang sekarang lebih terlindungi akan lebih mampu melayani mereka yang paling rentan, tanpa harus melalui pengalaman yang menyakitkan untuk mengungkap kebenaran. Gempa dari eksperimen Rosenhan terus menyebar. Gelombang kontroversi dan kritik telah memaksa institusi untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Anda mulai melihat tanda-tanda perubahan, sebuah riak reformasi yang lahir dari kebenaran pahit yang telah terungkap. Dulu, proses penerimaan di rumah sakit jiwa seringkali terasa seperti jalur perakitan yang dingin dan impersonal. Anda telah mengalaminya sendiri, pertanyaan-pertanyaan monoton, diagnosis cepat berdasarkan gejala tunggal, dan penempatan ke dalam kategori yang kaku. Itu adalah sebuah gerbang satu arah yang sulit untuk kembali. Namun, sekarang, Anda mendengar kabar bahwa rumah sakit mulai meninjau kembali proses penerimaan mereka. Ada diskusi yang lebih serius tentang kebutuhan akan evaluasi yang lebih fleksibel, yang tidak hanya mengandalkan daftar periksa gejala, tetapi juga mempertimbangkan konteks kehidupan pasien secara keseluruhan. Mereka mulai menyadari bahwa diagnosis yang cepat dan kaku bisa jadi berbahaya. Anda membayangkan perubahan itu, mungkin, daripada hanya satu wawancara singkat, akan ada serangkaian sesi yang lebih panjang, memberikan waktu lebih banyak bagi psikiater untuk benar-benar mengenal pasien. Mungkin, mereka akan melibatkan keluarga atau orang terdekat pasien dalam proses evaluasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Mungkin, mereka akan fokus pada fungsi pasien dalam kehidupan sehari-hari,
bukan hanya pada daftar gejala yang abstrak. Perubahan ini bukan hanya tentang metodologi, ini tentang filosofi. Ini adalah pengakuan bahwa setiap individu adalah kompleks, dan bahwa label diagnostik, betapapun pentingnya, tidak boleh mengaburkan kemanusiaan seseorang. Eksperimen Rosenhan telah menunjukkan betapa mudahnya bagi sebuah sistem untuk melihat pasien sebagai penyakit berjalan, daripada sebagai manusia yang berjuang. Anda merasakan optimisme yang hati-hati. Ada harapan bahwa di masa depan, tidak akan ada lagi orang waras yang terjebak di dalam bangsal, dilabeli secara keliru. Ada harapan bahwa pasien sungguhan akan mendapatkan perhatian dan pemahaman yang lebih individual, daripada hanya didorong ke dalam kategori yang kaku. Tentu saja, reformasi tidak terjadi dalam semalam. Akan ada resistensi, akan ada perdebatan, dan akan ada banyak tantangan. Tetapi benih perubahan telah ditanam. Eksperimen Rosenhan telah menyoroti titik-titik buta dalam sistem, dan kini, para profesional kesehatan mental didorong untuk melihat lebih dalam, untuk bertanya lebih banyak, dan untuk mendengarkan dengan lebih cermat. Anda, sebagai saksi dan peserta, merasakan pentingnya momen ini. Anda telah membantu memicu sebuah perubahan yang esensial, sebuah pergeseran menuju pendekatan yang lebih empati dan nuansa dalam perawatan kesehatan mental. Ini adalah pengingat bahwa bahkan sebuah eksperimen yang kontroversial pun, jika dilakukan dengan tujuan yang benar, dapat membawa wawasan yang mendalam dan memicu perbaikan yang bertahan lama. Dan riak reformasi ini, yang dimulai dari sebuah pertanyaan berani di tahun 1970-an, terus menyebar hingga hari ini, membentuk masa depan psikiatri menjadi lebih baik. Gelombang reformasi yang dipicu oleh eksperimen Rosenhan tidak hanya mengubah cara rumah sakit berpikir tentang penerimaan pasien. Itu juga secara fundamental membentuk evolusi alat terpenting dalam dunia psikiatri, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, atau yang lebih dikenal sebagai DSM. Bayangkan Anda berada di sebuah seminar di akhir tahun 70-an atau awal 80-an. Para psikiater, yang sebelumnya sangat bergantung pada DSM edisi kedua yang masih relatif sederhana, kini berdebat sengit. Temuan Rosenhan telah menyoroti ambiguitas dan subjektivitas dalam diagnosis, menunjukkan betapa mudahnya label diterapkan dan betapa sulitnya dilepaskan. Ada tekanan besar untuk membuat diagnosis lebih objektif, lebih konsisten, dan kurang rentan terhadap bias. Disinilah DSM-3 mulai mengambil bentuk. Anda melihat dokumen-dokumen konsep, draft-draft awal yang dipenuhi dengan perubahan dan revisi. Perubahan ini secara langsung terkait dengan tekanan dari Rosenhan dan para kritikus lainnya. Para pembuat DSM-3 berusaha keras untuk memperkenalkan kriteria diagnostik yang lebih spesifik dan terstruktur. Ini bukan lagi hanya tentang kesan klinis seorang psikiater. Ini tentang daftar gejala yang jelas, yang harus dipenuhi pasien agar memenuhi kriteria diagnosis tertentu. Anda merasakan betapa besarnya perubahan ini. Misalnya, untuk diagnosis seperti skizofrenia, yang Anda pura-pura alami, kriteria menjadi jauh lebih rinci. Perlu ada durasi tertentu dari gejala, perlu ada gangguan fungsi yang jelas dalam area kehidupan utama. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan dokter mendiagnosis seseorang hanya berdasarkan satu atau dua gejala yang samar, atau berdasarkan bias mereka sendiri. Selain DSM, Anda juga melihat perubahan dalam toolkit psikiater. Ada penekanan yang lebih besar pada observasi lapangan yang sistematis, seperti yang Anda lakukan di dalam bangsal. Ada dorongan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari berbagai sumber, bukan hanya dari wawancara awal dengan pasien. Psikiater didorong untuk melakukan penilaian yang lebih holistik, mempertimbangkan riwayat pasien, lingkungan sosial mereka, dan bagaimana mereka berfungsi dalam kehidupan nyata. Perubahan-perubahan ini bukan hanya teoritis, ini adalah upaya konkret untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas diagnosis psikiatri. Mereka adalah respons langsung terhadap kritik tajam yang dilontarkan Rosenhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ketika seseorang diberi label sakit jiwa, itu didasarkan pada kriteria yang kuat dan objektif, bukan pada asumsi atau bias. Anda menyadari bahwa perjuangan Anda, dan perjuangan pseudopasien lainnya, tidak sia-sia. Dari pengalaman pahit dan dilema etika itu, lahirlah sebuah reformasi yang mendalam.
Sebuah evolusi dalam cara kita memahami dan mengklasifikasikan penderitaan mental. Dan disinilah, dalam halaman-halaman DSM yang direvisi dan dalam praktik sehari-hari para psikiater, warisan Rosenhan terus hidup, memastikan bahwa pertanyaan tentang kewarasan dan kegilaan akan selalu didekati dengan kerendahan hati dan ketelitian yang lebih besar. Sebuah pengingat bahwa kadang-kadang, untuk memperbaiki, kita harus berani melihat retakan dalam fondasi kita sendiri. Pengaruh eksperimen Rosenhan ternyata tidak hanya terbatas pada bidang psikiatri. Bayangkan Anda kini berada di sebuah perkuliahan sosiologi atau antropologi di tahun-tahun setelah temuan Rosenhan dipublikasikan. Anda mendengarkan seorang profesor membahas bagaimana eksperimen ini juga memvalidasi peran metode observasi lapangan terselubung untuk mempelajari institusi lain. Sebelum Rosenhan, ada perdebatan yang intens tentang metode penelitian yang paling efektif untuk memahami bagaimana institusi besar, seperti rumah sakit, penjara, atau bahkan sekolah, benar-benar berfungsi di dalamnya. Apakah pengamatan terbuka, di mana orang tahu mereka sedang diamati, dapat menghasilkan data yang otentik? Atau apakah diperlukan pendekatan yang lebih menyusup, sebuah penyamaran, untuk benar-benar melihat realitas tanpa filter? Anda, sebagai salah satu pseudopasien, telah mengalami langsung kekuatan metode ini. Anda telah melihat bagaimana kehadiran seorang pengamat yang terbuka, seorang peneliti yang jelas-jelas hadir, dapat mengubah perilaku orang yang diamati. Staf mungkin akan lebih berhati-hati, lebih ramah, atau lebih prosedural jika mereka tahu bahwa mereka sedang dievaluasi. Observasi yang Anda lakukan, dengan risiko pribadi yang Anda ambil, adalah pandangan tanpa filter ke dalam inti sebuah institusi. Rosenhan menunjukkan bahwa untuk memahami secara akurat dinamika kekuasaan, interaksi staf pasien, dan efek label pada individu, terkadang Anda harus menjadi bagian dari sistem itu sendiri, setidaknya untuk sementara. Metode observasi lapangan terselubung, yang telah digunakan dalam beberapa penelitian sosiologis, kini mendapatkan validasi yang kuat dari eksperimen Rosenhan. Ini membuktikan bahwa ada batasan pada apa yang dapat diungkapkan oleh kuesioner, wawancara, atau data statistik murni. Anda menyadari bahwa dampak eksperimen ini melampaui batas-batas psikiatri. Ini menjadi studi kasus penting dalam metodologi penelitian. Ini menegaskan bahwa terkadang, untuk benar-benar memahami bagaimana sebuah sistem beroperasi, Anda harus mengambil risiko untuk melihatnya dari dalam, melalui mata para pesertanya. Anda harus merasakan tekanan, bias, dan dehumanisasi yang mungkin dialami oleh mereka yang ada di dalamnya. Namun, di balik validasi metodologis ini, Anda juga merasakan dilema etika yang sama. Pertanyaan tentang penipuan dan perlindungan partisipan tetap relevan. Meskipun metode ini terbukti efektif dalam menghasilkan wawasan yang mendalam, penerapannya dalam penelitian modern akan selalu disertai dengan pengawasan etika yang ketat dan persyaratan informed consent yang telah kita bahas. Anda memikirkan pelajaran ini, bukan hanya untuk psikiatri, tetapi untuk semua bidang yang berupaya memahami interaksi manusia dan institusi. Eksperimen Rosenhan menjadi pengingat yang kuat bahwa untuk memahami sebuah dunia, terkadang Anda harus masuk ke dalamnya, melepaskan asumsi Anda, dan mengalami realitasnya secara langsung. Dan Anda, yang telah melakukan perjalanan itu, adalah saksi bisu dari kekuatan dan kompleksitas dari metode observasi lapangan terselubung, sebuah jendela ke dalam kebenaran yang tidak bisa dilihat dari luar. Anda telah merasakan validitas metode observasi lapangan terselubung. Anda tahu betapa berharganya pandangan dari dalam untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Namun, eksperimen Rosenhan juga mengungkap sisi lain yang lebih gelap dari imersi semacam itu, dampak psikologis pribadi pada para pengamat, pada Anda. Ingat kembali hari-hari Anda di Bangsal. Anda masuk sebagai peneliti, dengan tujuan yang jelas, dengan pemahaman bahwa Anda hanya berpura-pura. Tetapi seiring waktu, batas antara peran dan diri Anda yang sebenarnya mulai mengabur. Anda merasakan isolasi, kebosanan yang mencekik, dan perasaan tidak berdaya. Anda terus-menerus diawasi, setiap gerakan Anda ditafsirkan melalui lensa penyakit yang tidak Anda miliki. Anda menyaksikan penderitaan nyata dari pasien-pasien sungguhan. Anda mendengar kisah-kisah mereka, melihat keputusasaan di mata mereka, dan merasakan koneksi yang tidak nyaman dengan mereka.
Rasa bersalah karena menyamar di tengah penderitaan mereka menancap dalam diri Anda. Anda tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari penderitaan yang Anda saksikan, bahkan jika Anda tahu bahwa Anda memiliki jalan keluar. Tekanan untuk mempertahankan penyamaran Anda juga sangat besar. Setiap interaksi adalah sebuah pertunjukan. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah bagian dari skenario yang rumit. Anda harus selalu waspada, selalu mengamati, dan selalu mengendalikan diri. Kelelahan mental dan emosional dari peran ini terasa sangat nyata. Bahkan setelah Anda keluar dari rumah sakit, dampak emosional itu tidak langsung hilang. Ingatan tentang lorong-lorong dingin, bau disinfektan, dan tatapan kosong masih menghantui Anda. Anda membawa serta pengalaman tentang betapa mudahnya bagi sebuah sistem untuk mendehumanisasi, dan betapa rapuhnya identitas seseorang di hadapan label yang kuat. Eksperimen Rosenhan, dalam kejeniusannya, juga menyoroti batas-batas imersi. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode observasi terselubung dapat memberikan wawasan yang tak ternilai, ia datang dengan biaya pribadi yang signifikan. Pengamat tidak bisa sepenuhnya kebal terhadap lingkungan yang mereka pelajari. Mereka menjadi bagian dari itu, dan bagian dari diri mereka berubah dalam prosesnya. Anda menyadari bahwa menjadi seorang peneliti tidak selalu berarti Anda dapat menjaga jarak emosional. Terkadang, untuk benar-benar memahami, Anda harus merasakan. Dan dalam merasakan itu, Anda membuka diri terhadap trauma dan kesulitan. Inilah pelajaran pahit dari imersi. Anda tidak hanya mengumpulkan data, Anda juga menyerap pengalaman, perasaan, dan realitas dari dunia yang Anda masuki. Dan meskipun Anda keluar dengan wawasan yang mendalam tentang sistem kesehatan mental, Anda juga keluar dengan sebuah beban, sebuah jejak psikologis yang akan membentuk cara Anda melihat dunia selamanya. Eksperimen Rosenhan tidak hanya mengubah psikiatri, itu juga mengubah Anda. Waktu terus berjalan, dan puluhan tahun telah berlalu sejak Anda melangkah keluar dari gerbang rumah sakit jiwa itu. Dunia telah berubah, standar etika telah berkembang, diagnosis psikiatri telah berevolusi, dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental telah bergeser. Namun, Anda melihat bahwa eksperimen Rosenhan, pengalaman yang Anda jalani, tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan budaya kita. Anda pergi ke toko buku, melihat-lihat rak buku psikologi. Di sana, di antara teks-teks modern, Anda melihat eksperimen Rosenhan masih muncul dalam buku-buku teks. Bab-bab yang menceritakan kisahnya, gambar-gambar bangsal rumah sakit yang suram, dan ringkasan temuan yang mengejutkan, semuanya ada di sana. Ini bukan lagi hanya sebuah laporan penelitian, ini adalah bagian dari sejarah, sebuah bab penting yang membentuk cara generasi baru memahami psikiatri. Anda melihat bagaimana citra-citra dari eksperimen ini terus membentuk ide-ide publik tentang sistem kesehatan mental. Gagasan tentang betapa mudahnya bagi orang waras untuk dilabeli gila, tentang bahaya stigma, dan tentang perlunya melihat seseorang di luar diagnosis mereka, semua itu berakar pada kisah Rosenhan. Mungkin Anda mendengar orang-orang menyebutnya dalam percakapan sehari-hari, atau dalam diskusi berita tentang reformasi kesehatan mental. Ingat eksperimen Rosenhan, mereka akan berkata, mengacu pada studi itu sebagai bukti bahwa sistem itu cacat. Ini adalah bagian dari percakapan kolektif kita, sebuah pengingat yang terus-menerus tentang kerapuhan diagnosis dan pentingnya empati. Bagi Anda, yang telah mengalami langsung kegelapan di balik dinding-dinding itu, melihat warisan ini terasa luar biasa. Anda telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Sebuah eksperimen yang kontroversial, penuh dilema etika, tetapi juga menghasilkan wawasan yang mendalam dan perubahan yang bertahan lama. Ini adalah bukti kekuatan sebuah ide, kekuatan sebuah pertanyaan berani yang diuji dengan cara yang tak terduga. Eksperimen Rosenhan telah menjadi sebuah arketipe, sebuah narasi peringatan tentang bahaya keyakinan yang terlalu besar pada otoritas, dan tentang pentingnya mempertanyakan status quo. Anda melihat bagaimana pengalaman Anda, dan pengalaman pseudopasien lainnya, telah diabadikan dalam memori budaya. Itu adalah pengingat bahwa bahkan cerita-cerita yang paling sulit pun, jika diceritakan dengan jujur, dapat memiliki dampak yang abadi. Dan Anda, sebagai salah satu dari mereka yang melangkah ke dalam kegelapan untuk mencari cahaya,
merasa bangga menjadi bagian dari warisan yang begitu signifikan ini. Sebuah warisan yang terus mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan, tentang stigma, dan tentang pentingnya melihat setiap individu sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar label. Anda telah melihat bagaimana eksperimen Rosenhan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam memori budaya dan memicu reformasi dalam metode diagnosis. Namun, puluhan tahun berlalu, dan Anda menyadari bahwa beberapa pelajaran telah dipelajari dengan baik, sementara yang lain, sayangnya, hanya setengah dipahami. Meskipun metode diagnosis telah meningkat secara signifikan, dengan DSM yang lebih rinci dan evaluasi yang lebih holistik, Anda melihat bahwa masalah-masalah struktural tertentu masih ada. Anda membaca berita, melihat dokumenter, atau mungkin mengunjungi fasilitas kesehatan mental modern. Meskipun tidak lagi sekaku atau sekejam di tahun 70-an, Anda masih bisa melihat jejak-jejak dehumanisasi yang sama yang disaksikan Rosenhan dan Anda sendiri. Bayangkan rumah sakit modern yang masih berjuang dengan bangsal yang padat. Anda melihat pasien-pasien yang, meskipun memiliki diagnosis yang lebih akurat, masih berjuang untuk mendapatkan perhatian individual yang memadai dari staf yang terlalu banyak pekerjaan dan kurang sumber daya. Anda melihat ekspresi kelelahan di wajah perawat, atau tatapan kosong pada pasien yang terlalu lama menunggu untuk didengarkan. Underfunding, atau kurangnya pendanaan, adalah salah satu penyebab utama. Ketika sistem kesehatan mental tidak memiliki cukup dana, staf menjadi kelebihan beban, program-program terapi berkurang, dan lingkungan fisik menjadi tidak optimal. Dalam kondisi seperti ini, bahkan dengan pedoman diagnosis terbaik sekalipun, sulit untuk menyediakan perawatan yang benar-benar berpusat pada manusia. Pasien, sekali lagi, bisa jadi direduksi menjadi kasus yang harus dikelola, bukan individu dengan kebutuhan dan cerita yang kompleks. Anda melihat bahwa koneksi manusia yang langka, yang Anda rindukan di dalam bangsal dulu, masih menjadi tantangan di banyak fasilitas. Interaksi bisa jadi masih singkat, bersifat transaksional, dan berfokus pada administrasi obat daripada dialog terapeutik yang mendalam. Stigma, meskipun berkurang, masih ada, baik di dalam maupun di luar dinding institusi. Refleksi ini terasa pahit. Anda telah mengambil risiko pribadi, eksperimen Rosenhan telah mengguncang dunia, dan banyak hal telah berubah menjadi lebih baik. Namun, ada bagian dari masalah yang lebih besar, masalah sosial dan ekonomi, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah manual diagnosis. Bahwa kemanusiaan dalam perawatan kesehatan mental adalah sebuah perjuangan yang berkelanjutan, yang membutuhkan lebih dari sekadar diagnosis yang lebih baik. Anda menyadari bahwa eksperimen Rosenhan adalah sebuah peringatan, bukan sebuah solusi akhir. Ini mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan, untuk selalu mencari kebenaran, dan untuk selalu berjuang demi martabat manusia. Tetapi perjuangan itu tidak pernah berakhir. Tantangan untuk melihat setiap orang, di luar label apapun, dan untuk memberikan perawatan yang benar-benar manusiawi, masih terus berlanjut hingga hari ini. Dan Anda, yang pernah menjadi pseudopasien, merasakan beban dari pelajaran-pelajaran yang belum sepenuhnya dipelajari ini, sebuah pengingat bahwa jalan menuju perawatan kesehatan mental yang sempurna masih panjang dan berliku. Anda telah menyelesaikan perjalanan ini, dari awal eksperimen Rosenhan hingga warisannya yang bertahan lama. Sekarang, mari kita akhiri dengan sebuah refleksi akhir, sebuah pemikiran yang mungkin akan tetap bersama Anda, betapa cepatnya masyarakat menerima label sebagai kebenaran, bahkan ketika label itu salah. Ingat kembali momen Anda pertama kali mengucapkan kata-kata itu, kosong, hampa, tut. Sesederhana itu, hanya beberapa kata, dan Anda segera dicap. Anda menjadi pasien skizofrenia. Anda telah merasakan bagaimana label itu mengubah persepsi staf terhadap Anda, mengubah setiap tindakan normal Anda menjadi bukti penyakit. Anda telah melihat bagaimana label itu bahkan memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri dan pasien lain. Masyarakat, secara umum, memiliki kecenderungan untuk mencari kategori, untuk mengklasifikasikan, untuk menyederhanakan kompleksitas dunia di sekitar kita. Ketika seorang profesional, seorang dokter, seorang psikiater, menempelkan sebuah label, kita cenderung menerima itu sebagai kebenaran mutlak. Dia telah didiagnosis, kita berkata, dan tiba-tiba,
seluruh identitas seseorang dapat direduksi menjadi diagnosis itu. Anda telah mengalami langsung betapa mudahnya bagi label untuk mengalahkan bukti yang paling jelas sekalipun. Staf rumah sakit, meskipun melihat Anda bertindak normal, tetap berpegang pada diagnosis awal. Pasien-pasien sungguhan, yang melihat menembus penyamaran Anda, diabaikan. Dan rumah sakit yang menantang Rosenhan bahkan melabeli orang sakit sebagai penipu, hanya karena mereka terlalu yakin dengan kemampuan mereka untuk mendeteksi yang palsu. Ini adalah pelajaran yang mengerikan tentang kekuatan bahasa, tentang kekuatan diagnosis, dan tentang bahaya stigma. Sekali Anda diberi label sakit jiwa, itu menjadi bagian dari cerita Anda, sebuah narasi yang sulit diubah. Ini bisa memengaruhi peluang pekerjaan Anda, hubungan Anda, dan bahkan bagaimana Anda melihat potensi diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa perjuangan untuk melihat individu di luar label mereka adalah perjuangan yang berkelanjutan. Eksperimen Rosenhan telah menarik perhatian pada masalah ini, memaksa kita untuk menjadi lebih kritis, lebih waspada. Tetapi kecenderungan manusia untuk melabeli, untuk membuat kategori, adalah sesuatu yang tertanam dalam budaya kita. Jadi, ketika Anda melihat seseorang yang diberi label, baik itu dalam konteks kesehatan mental atau dalam konteks lain, Anda sekarang memiliki perspektif yang unik. Anda tahu betapa mudahnya label itu bisa salah. Anda tahu betapa beratnya beban yang dibawa oleh label itu. Dan Anda tahu betapa pentingnya untuk selalu melihat lebih dalam, untuk mencari cerita yang sebenarnya, untuk melihat manusia yang ada di baliknya. Ini adalah warisan abadi dari eksperimen Rosenhan, sebuah pengingat yang kuat bahwa kita harus selalu berhati-hati dengan kekuatan label. Bahwa kebenaran seringkali jauh lebih kompleks daripada yang bisa ditangkap oleh satu kata atau satu diagnosis. Dan bahwa di tengah semua upaya kita untuk memahami dan mengklasifikasikan, kita tidak boleh melupakan esensi kemanusiaan itu sendiri. Tetaplah bertanya, tetaplah mengamati, dan yang terpenting, tetaplah melihat. Kita telah menjelajahi labirin pikiran dan institusi, mengikuti jejak eksperimen Rosenhan. Kini, mari kita tutup perjalanan ini dengan sebuah meditasi tentang sifat dasar manusia, tentang ketidaknyamanan kita terhadap ambiguitas, dan tentang jembatan rapuh yang menghubungkan persepsi dengan realitas. Anda telah mengalami betapa kuatnya keinginan untuk melabeli, untuk menempatkan sesuatu dalam kotak yang rapi. Kita sebagai manusia, secara naluriah, tidak nyaman dengan ketidakpastian. Ketika kita dihadapkan pada perilaku yang tidak biasa, pada penderitaan yang sulit dipahami, atau pada seseorang yang tidak cocok dengan kategori yang kita kenal, kita cenderung mencari penjelasan, sebuah label. Label itu memberi kita rasa kendali, rasa pemahaman, bahkan jika pemahaman itu dangkal atau salah. Anda telah melihat bagaimana para psikiater, yang terlatih untuk mendiagnosis, menjadi korban dari kebutuhan ini. Ketika seorang pasien datang dengan gejala yang cocok dengan sebuah diagnosis, sangat mudah bagi mereka untuk menghentikan pencarian. Label itu menawarkan sebuah narasi yang lengkap, sebuah penjelasan yang memuaskan. Dan setelah label itu ditempelkan, segala sesuatu yang dilakukan pasien, bahkan tindakan normal sekalipun, dapat ditafsirkan ulang untuk mendukung diagnosis awal itu. Jembatan antara persepsi dan realitas ternyata begitu rapuh. Apa yang kita lihat tidak selalu apa yang ada. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran seringkali dibentuk oleh ekspektasi kita sendiri, oleh bias kita, dan oleh struktur institusional tempat kita beroperasi. Anda telah merasakan bagaimana realitas Anda, sebagai orang yang waras, bisa sepenuhnya diubah oleh persepsi orang lain, persepsi yang dikendalikan oleh sebuah label. Eksperimen Rosenhan memaksa kita untuk menghadapi ketidaknyamanan ini. Ia menantang gagasan bahwa kita selalu bisa dengan jelas membedakan antara yang normal dan yang tidak normal. Ia menunjukkan bahwa dalam kompleksitas pikiran manusia, garis batas itu seringkali kabur, bergerak, dan sangat tergantung pada siapa yang melihat dan lensa apa yang mereka gunakan. Ini adalah pelajaran yang lebih besar dari sekadar psikiatri. Ini adalah pelajaran tentang sifat manusia itu sendiri. Tentang bagaimana kita cenderung mengandalkan pintasan mental, tentang bagaimana kita bisa melewatkan detail penting ketika kita terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan. Ini adalah pengingat bahwa kerendahan hati intelektual adalah kunci.
Bahwa kita harus selalu siap untuk mempertanyakan asumsi kita sendiri, untuk melihat lebih dalam dari permukaan, dan untuk menerima bahwa terkadang, ambiguitas adalah satu-satunya kebenaran yang ada. Jadi, ketika kita menutup kisah tentang eksperimen Rosenhan ini, Anda membawa serta tidak hanya fakta-fakta sejarah, tetapi juga sebuah pemahaman yang mendalam tentang kondisi manusia. Sebuah pemahaman bahwa dunia ini penuh dengan nuansa, bahwa kebenaran seringkali berlapis-lapis, dan bahwa jembatan antara apa yang kita lihat dan apa yang sebenarnya ada, perlu dijaga dengan sangat hati-hati. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan yang terpenting, teruslah berusaha melihat setiap orang, dalam segala kompleksitas dan ambiguitas mereka, sebagai manusia yang utuh. Terima kasih sudah bergabung di Mimpi Bermakna.